Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Nurfia Rizia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Perkenalkan, nama saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Nama saya Renaud Hidayat. Nama saya Gina Fitria Indriana. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi psikoanalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nurfia Rizia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud. Sebelum menjelaskan tentang Sigmund Freud, saya akan menjelaskan sedikit tentang psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang terakhir, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan Sigmund Freud. Sigmund Freud atau yang biasa kita sebut sebagai bapak psikoanalisis lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Skybeach, sekarang menjadi wilayah Republik Ceska. Freud adalah anak tertua dari 8 bersaudara, dan ayahnya adalah seorang pedagang uang yang kurang berhasil. Ketika bisnisnya mengalami kegagalan, ayah Freud beserta istri dan anak-anaknya pindah ke Leipzig, dan kemudian ke Wina ketika Freud berusia 4 tahun. Pendidikan Sigmund Freud. Sigmund Freud sudah menunjukkan kecenderungan dan bakat di berbagai bidang intelektual sejak awal, tetapi ia menjadi korban antisemitisme pada abad ke-19 yang nyata dan parah di Eropa Timur. Secara spesifik, darah Yahudinya menghalanginya meraih beberapa peluang karir tertentu, utamanya karir akademik dan penelitian di universitas. Tulisan-tulisan Darwin yang dibacanya sejak muda memikat hatinya dan membuatnya terkesan sehingga ia sangat tertarik untuk berkarir di dalam ilmu pengetahuan. Jenjang pendidikan Sigmund Freud. Pada tahun 1873, Freud masuk ke Universitas Wina pada usianya 17 tahun. Kemudian di tahun 1881 ia meraih gelar dokternya selama 8 tahun. Setelah itu ia mengambil bagian dalam penelitian tentang struktur testis belut, dan di sini juga membuatnya membelah lebih dari 400 ekor belut untuk dilakukan penelitian. Setelah itu ia beralih ke fisiologi dan neuroanatomi serta melakukan eksperimen yang mengkaji saraf tulang belakang ikan. Perjalanan karir Sigmund Freud. Pada tahun 1886 ia menikah dengan Martha Bernays. Kemudian ia membuka praktik pribadi setelah menikah, lalu menjalani beberapa pelatihan di rumah sakit dan menangani pasien yang mengalami masalah anatomis dan organis sistem saraf. Kemudian ia bekerja sama dengan Kiev Begoya untuk menangani beberapa pasien dengan gangguan saraf, terutama kasus NO yang pada saat itu sedang viral. Lalu pada tahun 1885 ia menerima bantuan ke Paris dan belajar bersama Charcot selama 4,5 tahun. Kemudian Freud melanjutkan pekerjaannya dengan Begoya dalam hipnosis dan katarsis, tetapi di sini ia lebih memusatkan dan memberikan perhatian lebih kepada katarsis. Lalu pada tahun 1895 mereka mempublikasikan Studies on Hysteria, karya pertama gerakan psikoanalisis. Lalu pada tahun 1897 memulai suatu analisis diri atas mimpi-mimpinya, berkembang menjadi teknik gerakan psikoanalitik. Kemudian pada tahun 1900 ia mempublikasikan karya pertamanya yang berjudul The Interpretation of Dreams. Dan pada tahun 1901 ia kembali mempublikasikan karyanya yang berjudul The Psychopathology of the Life. Lalu pada tahun 1909, G. Stanley Hall, seorang presiden Universitas Clark, mengundangnya ke Amerika Serikat untuk memberikan kuliah sebagai rangkaian dari Dies Natalis ke-20. Lalu pada tahun 1920 ia memperluas psikoanalisis dari suatu metode penanganan bagi penderita penyakit mental ke suatu kerangka kerja sistematik bagi seluruh motivasi dan kepribadian manusia. Lalu pada tahun 1923 ia menderita kanker rahang dan hampir mengalami kesakitan selama sisa hidupnya 16 tahun. Lalu pada tahun 1938 ia diizinkan meninggalkan Australia dan menuju ke Inggris. Dan pada tanggal 23 September 1939 ia dinyatakan meninggal dunia. Pandangan dan pemikiran Freud. Yang pertama, Freud menggambarkan kepribadian sebagai sistem energi yang mencari keseimbangan antara berbagai kekuatan.
Yang kedua, struktur kepribadian Fudge berisi pertukaran aktivitas dinamis yang diberi energi oleh kekuatan-kekuatan yang ada sejak individu dilahirkan. Yang ketiga, Fudge mengemukakan 3 struktur spesifik kepribadian yaitu ID, ego, dan superego yang diyakininya terbentuk secara mendasar pada usia 7 tahun. Nah, di sini ada tampilan diagramatik struktur kepribadian berdasarkan formulasi Fudge. Saya akan menjelaskan sedikit. Garis horizontal menandai batas antara proses-proses sadar dan tidak sadar yang hanya dapat ditembus dalam mimpi, hipnosis, atau asosiasi bebas. Yang keempat, Fudge memandang kecemasan sebagai rasa takut yang menyebar sebagai antisipasi hasrat-hasrat yang tidak terpenuhi dan keburukan yang akan terjadi. Nah, Fudge juga menggambarkan 3 bentuk umum kecemasan, yaitu yang pertama realitas atau objektif, yang kedua kecemasan neurotik, yang ketiga kecemasan moral. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Sigmund Fudge. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifori Diastari dan hari ini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut pandangan Pierre Janet. Pierre Janet, yang bernama lengkap Pierre Marie Félix Janet, lahir pada tanggal 30 Mei 1859 di Paris. Ia meninggal pada tanggal 24 Februari tahun 1947 pada umur 87 tahun. Ia adalah seorang psikolog, dokter, filsuf, dan psikoterapis Prancis di bidang disosiasi dan memori traumatis. Dia berada di peringkat bersama William James dan Wilhelm Wundt sebagai salah satu bapak pendiri psikologi. Janet belajar di bawah bimbingan Jean-Martin Charcot di Laboratorium Psikologis Rumah Sakit di Paris. Dia pertama kali mempublikasikan hasil penelitiannya dalam tesis filsafatnya pada tahun 1889 dan dalam tesis medisnya keadaan mental pada histeria pada tahun 1892, di mana ia mencoba menggolongkan secara sistematis berbagai jenis histeria dan mencari hubungan antara simptom-simptom histeria dengan teori-teori psikologi. Janet memperoleh gelar di bidang kedokterannya pada tahun 1893. Pada tahun 1898, Janet diangkat sebagai dosen psikologi di Sorbonne, dan pada tahun 1902 hingga 1936, ia memperoleh kursi psikologi eksperimental dan komparatif di Collège de France. Ia adalah anggota Institut Prancis dari tahun 1913 dan merupakan tokoh sentral dalam psikologi Prancis pada waktu pertama abad ke-20. Ia berfokus pada hipnosis dan berkontribusi dalam konsep modern dari kesehatan mental dan emosional, seperti kecemasan, fobia, psikopat, dan perilaku abnormal lainnya. Pandangan dan pemikiran Pierre Janet. Janet berpendirian bahwa studi ilmiah dari psikologi hanya dapat dilaksanakan bila semua proses mental diterjemahkan sebagai tingkah laku. Ia termasuk orang yang menekankan sifat dinamis dan kesatuan dari gejala-gejala psikologis. Janet sebenarnya mempunyai pendapat-pendapat yang serupa dengan Freud, tetapi hubungan antara kedua orang ini kurang baik. Antara lain, hal ini disebabkan karena Janet berpendapat bahwa teori psikoanalisa dari Freud sebenarnya adalah pada teori Charcot dan teorinya sendiri. Janet mempunyai suatu teori kepribadian yang paling dikenal orang-orang, yaitu teori strata. Teori strata. Menurut teori strata, kepribadian terdiri dari kecenderungan-kecenderungan yang tersusun secara hierarkis dari yang paling rendah sebagai contoh refleks sampai yang paling tinggi sebagai contoh akal. Kecenderungan itu memiliki sejumlah energi tertentu yang bersumber dari sumber-sumber fisiologis, psikologis, dan juga dari keturunan. Energi itu kalau diaktifkan akan membuat suatu kecenderungan menjadi tingkah laku. Kecenderungan dari tingkat yang rendah biasanya mempunyai energi yang lebih besar dari kecenderungan tingkat tinggi. Maka dari itu, kecenderungan tingkat rendah lebih mudah terangsang, lebih peka, dan lebih cepat melepaskan energi-energinya dalam jumlah yang besar daripada kecenderungan tingkat tinggi yang hanya biasa melepaskan energinya sebagian.
Banyak sedikitnya energi yang biasa dibebaskan pada kecenderungan tertentu akan memberikan tingkat ketegangan tension tertentu pada individu yang bersangkutan. Tingkat ketegangan ini menurut Janet adalah indikasi untuk menetapkan klasifikasi kelainan kepribadian. Orang yang normal biasanya bisa mempertahankan energi-energi dan kecenderungan tingkat rendah sampai pada batas tertentu dan dapat melepaskan lebih banyak energi pada kecenderungan tingkat yang lebih tinggi. Seorang psikoneurotis adalah orang yang terlalu banyak mempertahankan energi pada tingkat kecenderungan yang rendah sehingga terjadi ketegangan pada tingkat itu. Kalau energi pada tingkat yang rendah terlalu banyak dilepaskan dan kecenderungan pada tingkat akal terlalu banyak dipertahankan energinya, maka orang yang bersangkutan adalah psikopat. Teori strata dari Janet ini dapat diperbandingkan dengan teori ide ego dan superego yang dikemukakan oleh Freud. Sedangkan energi-energinya Janet dapat disamakan dengan dorongan-dorongan seksual dan agresi pada Freud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat akan mempresentasikan Alfred Adler dari psikoanalisis. Alfred Adler lahir di Wina, Austria pada 7 Februari 1870. Masa kecilnya dia menderita rakitis, sehingga dia tidak dapat berjalan hingga usia 4 tahun. Karena masalah kesehatan di masa kecilnya, Adler bercita-cita menjadi dokter. Setelah lulus dari Universitas Wina pada tahun 1895 dengan gelar dokter, memulai karirnya sebagai dokter mata namun kemudian beralih ke praktek umum. Dalam perkembangan karirnya, Adler tertarik untuk mempelajari psikiatri. Pada tahun 1902, Sigmund Freud mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok diskusi psikoanalitik. Kelompok ini bertemu setiap hari Rabu di rumah Sigmund Freud dan akhirnya tumbuh menjadi Finesse Analytic Society. Adler memainkan peran kunci dalam pengembangan psikoanalisis. Dia dengan cepat tidak hanya sebagai psikiater Austria yang terkenal, tetapi menjadi rekan Freud yang sangat penting. Setelah berjalan beberapa waktu, dia memisahkan diri dari Freud, memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa teori Freud. Ia adalah salah satu tokoh besar pertama yang melepaskan diri untuk membentuk aliran pemikiran sendiri. Pada tahun 1912, Alfred Adler mendirikan Masyarakat Psikologi Individu. Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri. Sejak kecil, orang bekerja untuk mengatasi inferioritas dengan menunjukkan keunggulannya kepada orang lain. Adler menyebutnya sebagai berjuang untuk keunggulan dan percaya bahwa dinamika tersebut adalah kekuatan pendorong di belakang perilaku manusia, emosi, dan pikiran. Adler menyebut teori ini psikologi individu karena ia merasa setiap orang adalah unik dan tidak ada teori sebelumnya yang dapat diterapkan pada semua orang. Karya utama tokoh yang pertama ada Study of Organ Inferiority yang dirilis pada tahun 1905 dan yang kedua ada The Neurotic Constitution yang dirilis pada 1912. Yang ketiga ada Healing and Education yang dirilis pada 1914. Yang keempat ada The Practice and Theory of Individual Psychology yang dirilis pada 1922. Sekian pembahasan mengenai Alfred Adler dari psikoanalisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikoanalisis Carl Jung. Carl Jung lahir tahun 1875 dalam keluarga miskin di sebuah desa di wilayah utara Swiss. Ia berhasil masuk ke Universitas Basel dan meraih gelar dokter medis pada tahun 1900. Setelah itu, Jung menjalani sebagian besar hidupnya di Zurich, mengajar, menulis, dan menangani pasien. Pada tahun 1911, Freud memberikan jabatan presiden pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional kepada Jung.
Namun, Jung mengundurkan diri pada tahun 1914 dan memutuskan hubungannya dengan Freud. Jung wafat pada tahun 1961. Pandangan Carl Jung. Psikologi analitik Jung mendefinisi ulang banyak konsep Freudian. Meskipun demikian, Jung mempertahankan terminologi Freud. Sebagai akibatnya, istilah yang sama seringkali memiliki makna berbeda. Seperti halnya Freud, Jung meyakini bahwa tujuan utama kepribadian adalah mencapai keseimbangan antara kekuatan kesadaran dan ketidaksadaran dalam kepribadian. Namun, Jung menjelaskan ada dua sumber kekuatan ketidaksadaran. Dua sumber kekuatan ketidaksadaran. Yang pertama, ketidaksadaran personal, yaitu terdiri dari pengalaman yang direpresi atau dilupakan dan sama dengan tingkat prakesadaran Freud. Isi ketidaksadaran personal dapat diakses oleh kesadaran penuh. Ketidaksadaran personal Jung terdiri dari kompleks-kompleks yang merupakan kelompok-kelompok perasaan dengan tema tertentu yang menimbulkan respon-respon behavioral yang menyimpang. Ketidaksadaran kolektif, suatu sumber energi lebih kuat yang memiliki isi bawaan yang sama dengan seluruh anggota suatu kelompok etnik atau ras. Ketidaksadaran kolektif memiliki arketip, yang diartikan sebagai citra primordial yang berkembang dari pengalaman dan sikap spesifik leluhur kesukuan primitif yang diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Contoh kekuatan ketidaksadaran. Ketidaksadaran personal memiliki contoh yaitu seorang anak laki-laki yang merepresi emosi negatif tentang ibunya dapat tumbuh sebagai orang dewasa yang mengalami kompleks ibu, mengalami perasaan dan kecemasan mendalam ketika menghadapi citra atau stimuli yang dikaitkan dengan peran ibu. Contoh ketidaksadaran kolektif, yaitu kelahiran, kematian, keutuhan, kekuasaan, Tuhan, setan, sihir, kebijakan kuno, dan ibu pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi psikoanalisis dengan tokohnya Karin Horney. Psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Berikut beberapa penerapan psikoanalisis. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Adapun tokoh-tokoh psikoanalisis antara lain Sigmund Freud, Alfred Adler, Karin Horney, Harry Stack Sullivan, Erich Fromm. Karin Horney. Karin Horney adalah salah satu psikoanalisis Jerman yang berlatih di Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 16 September tahun 1885. Ia terlahir dari seorang ayah yang bernama Bernd Wecklis Danielson dan ibunya yang bernama Clotilde Nivan Ronsen. Horney menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1913 di Universitas Berlin. Kemudian pada tahun 1920, Horney dipilih menjadi anggota pendiri Institut Psikoanalistik di Berlin. Karin Horney mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-67 pada tanggal 4 Desember tahun 1952. Feminist Psychology. Pencetus Feminist Psychology adalah Karin Horney. Dalam bukunya yang berjudul Feminine Psychology, yang merupakan kumpulan artikel yang ditulisnya tentang psikologi wanita. Lalu, apa sih psikologi wanita itu? Psikologi wanita adalah pendekatan yang berfokus pada masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi wanita sepanjang hidup mereka. Pengertian feminisasi. Feminisasi adalah pergeseran peran gender dan peran seks dalam suatu masyarakat, kelompok, atau organisasi menuju fokus pada feminin. Ini juga bisa berarti penggabungan perempuan ke dalam kelompok atau profesi yang dulunya didominasi oleh laki-laki. Horney menjelaskan aktivitas manusia sebagai 3 moda yang bersifat protektif dan defensif. Yang pertama, bergerak menuju. Bergerak menuju adalah karakteristik perilaku kanak-kanak dan ketidakberdayaan.
Contohnya, jika seseorang dianggap mencintai saya, maka orang tersebut tidak akan menyakiti saya. Yang kedua, bergerak melawan. Bergerak melawan adalah karakteristik perilaku remaja yang bersifat kasar dan berupaya untuk mengendalikan. Contohnya, jika saya memiliki kekuasaan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyakiti saya. Yang ketiga, bergerak menjauh. Bergerak menjauh adalah karakteristik perilaku dewasa yang terisolasi. Contohnya, jika saya menarik diri, maka tidak ada orang yang dapat menyakiti saya. Mode aktivitas tersebut digunakan dalam mengupayakan 10 kebutuhan neurotik yang dijelaskan oleh Horney. Berikut beberapa kebutuhan neurotik yang dijelaskan oleh Horney. Afeksi dan penerimaan, pasangan dominan dalam hidup, menjalani kehidupan yang terbatas, berdiri sendiri dan kemandirian, kesempurnaan, kekuasaan, mengeksploitasi orang lain, ambisi, prestis, dan pemujaan diri. Sekian dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut pandangan Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1892 di wilayah perdesaan Norwich, New York, Amerika Serikat. Ia meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris, Prancis. Harry Stack Sullivan meraih gelar doktor medisnya pada tahun 1917 di umur 25 tahun dari Sekolah Tinggi Kedokteran dan Bedah Chicago. Dia merupakan seorang psikiater dan psikoanalisis di Amerika. Harry Stack Sullivan adalah orang yang menciptakan segi pandangan baru yang dikenal dengan nama teori interpersonal. Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa, sebuah ilusi yang tidak diselidiki atau diamati dari situasi interpersonal. Ia mengemukakan beragam dinamisme hubungan sosial yang menjadi penggerak yang digunakan seiring kematangan individu menuju sosialisasi yang sesuai di masa dewasa dan mengembangkan diri. Wawancara adalah istilah Sullivan untuk menggambarkan atau menyebut pada situasi interpersonal yang dilakukan secara tatap muka yang terjadi antara pasien dan terapis. Tahapan wawancara terbagi atas 4. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah solusi. Teori kepribadian, yaitu ada 3. Yang pertama, struktur kepribadian. Yang kedua, dinamika kepribadian. Dan yang ketiga, perkembangan kepribadian. Kita masuk ke poin pertama, yaitu struktur kepribadian. Menurut Sullivan, ia memandang tegas sifat dinamis kepribadian, namun menurutnya ada beberapa aspek kepribadian yang nyata dan stabil dalam waktu yang lama, yaitu dinamisme, personifikasi, self-system, proses kognitif. Struktur kepribadian. Yang pertama, dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku, transformasi energi baik terbuka maupun tersembunyi yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Sistem self adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Bentuk kegiatan yang dapat mengurangi tegangan menurut Sullivan dipelajari dan ditentukan oleh masyarakat tempat orang itu dibesarkan.
Dinamika kepribadian menurut Sullivan sama seperti pemikiran Freud, yaitu kehidupan manusia sebagai sistem energi. Konsep Sullivan terdiri dari tegangan tension, yaitu potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Energi dapat terwujud karena ada hal-hal berikut. Yang pertama, tegangan. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, kecemasan. Dan yang keempat, transformasi energi. Kita memasuki poin yang terakhir, yaitu perkembangan kepribadian. Sullivan memandang kepribadian sebagai perkembangan meliputi 6 tahap yang sangat jelas perbedaannya. Bayi, anak-anak, masa remaja, pradewasa, dewasa awal, dan dewasa akhir. Kurang lebih penjelasan perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama dari mulai bayi, mulai dari kelahiran hingga belajar bicara, umur 0 hingga 18 bulan. Yang kedua, anak-anak. Anak belajar berbicara dan mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya umur 18 bulan hingga 4 tahun. Yang ketiga, remaja. Anak mulai membutuhkan hubungan dengan teman sebaya yang lebih dekat, umur 4-8 atau 10 tahun. Anak juga belajar bekerja sama dengan bersaing dengan yang lainnya. Yang keempat, remaja akhir. Belajar untuk mencintai orang lain di umur 8 atau 10 sampai 12 tahun. Ini merupakan periode yang sangat singkat, berlangsung hingga awal pubertas. Yang kelima, dewasa awal. Kebutuhan akan intiminasi dan kepuasan seksual umur 12 sampai 16 tahun. Memandang dunia seperti apa yang dia inginkan, bukan sebagaimana adanya. Yang terakhir, dewasa akhir. Mulai serius belajar demi karir di masa yang akan datang. Mulai memilih-milih pasangan yang lebih serius dan cita-citanya menjadi lebih realistis. Umur 16 sampai 20 tahun. Harry Stack Sullivan merupakan tokoh yang memiliki pandangan bahwa kepribadian adalah pola yang relatif, menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan lebih memandang pada konsep sosial dalam mendasari pemikiran tentang kepribadiannya. Psikologi interpersonal Sullivan sangat dilandasi oleh observasi rinci dan pandangan-pandangannya diterima secara luas karena kespesifikannya serta dapat diterapkan dalam situasi klinis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 06035211901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikoanalisis dengan tokohnya Anna Freud. Anna Freud lahir di Wina pada tanggal 3 Desember tahun 1895. Ia merupakan anak keenam dan bungsu dari Sigmund Freud dan Martha Bernays. Ia mengikuti jalan ayahnya dan berkontribusi di bidang psikoanalisis. Karyanya tentang penekanan pentingnya ego dan garis perkembangan yang norma serta menggabungkan penekanan khusus pada kerja kolaboratif di berbagai konteks analitis dan observasional. Anna Freud wafat pada tanggal 9 Oktober tahun 1982 di London. Child Psychoanalysis adalah subbidang psikoanalisis yang didirikan oleh Anna Freud. Anna Freud menggunakan karya ayahnya dengan memodifikasi tertentu yang dimana diarahkan pada kebutuhan anak-anak. Sejak awal, psikoanalisis anak telah berkembang dan menjadi teknik terapi yang terkenal di kalangan anak-anak dan remaja. Anna Freud berpendapat bahwa psikoanalisis anak harus sesuai dengan teori dasar psikoanalisis, tetapi harus berbeda sebagai cara terapi. Ia juga berpendapat bahwa anak-anak hanya harus dianalisis ketika mencapai periode latif yang dimulai sejak usia 6 tahun.
Adapun beberapa kontribusinya terhadap psikologi terlihat dari beberapa artikel yang telah ditulisnya. Artikel yang pertama berjudul An Introduction to Psychoanalysis yang berisikan tentang ceramah untuk analisis dan guru anak. Artikelnya yang kedua berjudul An Introduction to the Technique of Child Analysis berisikan tentang pengantar teknik analisis anak. Artikel yang terakhir berjudul The Ego and the Mechanism of Defense yang merupakan sebuah monografi klasik tentang psikologi ego dan mekanisme pertahanan. Pandangannya tentang perkembangan anak yang ia uraikan pada tahun 1927 dalam buku pertamanya, yaitu An Introduction to the Technique of Child Analysis, bertentangan dengan pandangan Melanie Klein. Keyakinan Anna Freud bahwa dalam analisis anak-anak, transferensi memainkan peran yang berbeda, dan analisis tidak hanya mewakili ibu, tetapi masih merupakan ibu kedua yang asli dalam kehidupan anak. Pada penelitian, pengamatan, dan pengobatan anak-anak, Anna Freud membentuk sekelompok analisis perkembangan anak terkemuka, yang dimana memperhatikan bahwa gejala anak-anak pada akhirnya analog dengan gangguan kepribadian di antara orang dewasa dan dengan demikian sering terkait terhadap perkembangan. Sekian dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Donald Wood Winnicott dari Psikoanalisis. Donald Wood Winnicott lahir pada tanggal 7 April 1896 dan wafat pada tanggal 25 Januari 1971. Ia seorang dokter anak dan psikoanalis Inggris yang sangat berpengaruh di bidang teori hubungan objek dan psikologi perkembangan. Ia memperoleh jabatan sebagai dokter di Paddington Green Children's Hospital di London, di mana ia bekerja sebagai dokter anak dan psikoanalis anak selama 40 tahun. Winnicott menjadi terkenal sebagai psikoanalis seperti halnya pengikut Anna Freud yang bertentangan dengan pengikut Melanie Klein. Untuk hak disebut pewaris intelektual sejati Sigmund Freud. Winnicott menulis karya tentang diri sejati dan diri palsu. Bagi Winnicott, diri adalah bagian yang sangat penting dari kesejahteraan mental dan emosional, yang memainkan peran penting dalam kreativitas. Dia berpikir bahwa orang dilahirkan tanpa diri yang berkembang dengan jelas dan harus mencari rasa diri yang otentik saat mereka tumbuh. Bagi Winnicott, perasaan-perasaan yang nyata, perasaan berhubungan dengan orang lain dan dengan tubuh sendiri, prosesnya sangat penting untuk menjalani perhidupan. Yang pertama ada diri sejati. Diri sejati adalah perasaan hidup dan nyata dalam pikiran dan tubuh seseorang. Memiliki perasaan yang spontan dan tidak dipaksakan. Pengalaman hidup inilah yang memungkinkan orang untuk benar-benar dekat dengan orang lain dan menjadi kreatif. Winnicott berpikir bahwa diri sejati mulai berkembang pada masa bayi. Dalam hubungan antara bayi dan ibu, salah satu cara ibu membantu bayi mengembangkan diri yang otentik adalah dengan menanggapi perasaan, ekspresi, dan inisiatif spontan bayi dengan cara yang ramah dan meyakinkan. Yang kedua ada diri palsu. Dalam tulisan Winnicott, diri palsu adalah pertahanan, semacam topeng perilaku yang sesuai dengan harapan orang lain. Winnicott berpikir bahwa dalam kesehatan, diri palsu adalah apa yang memungkinkan seseorang untuk menampilkan sikap sopan santun di depan umum. Winnicott berpikir bahwa jenis diri palsu yang lebih ekstrim ini mulai berkembang pada masa bayi, sebagai pertahanan terhadap lingkungan yang tidak terasa aman atau berlebihan, karena kurangnya pengasuhan yang selaras. Dia berpikir bahwa orang tua tidak perlu menyesuaikan diri secara sempurna, tetapi hanya biasanya berbakti atau cukup baik untuk melindungi bayi dari sering mengalami ketidaknyamanan dan tekanan yang luar biasa, emosional atau fisik. Sekian pembahasan mengenai Donald Wood Winnicott dari Psikoanalisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang psikoanalisis tokoh Erich Fromm. Erich Fromm, ia lahir tahun 1900 di Frankfurt am Main dan meraih gelar PhD dari Universitas Heidelberg pada tahun 1922. Dan setelah itu belajar di Institut Psikoanalitik di Berlin. Pada tahun 1934, ia pergi ke Amerika dan mengajar di beberapa universitas di Amerika Serikat dan Meksiko. Fromm wafat tahun 1980. Pandangan Erich Fromm. Fromm secara konsisten menekankan pandangan eksistensial tentang manusia modern sebagai manusia yang kesepian dan asing dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Fromm memandang dunia modern menyebabkan individu berada dalam kondisi kesepian dan ketidakberdayaan. Fromm meyakini bahwa kebebasan manusia individu yang esensial adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Fromm berpendapat bahwa kapitalisme maupun komunisme tidak berhasil menyediakan struktur sosial yang sesuai bagi perkembangan yang benar-benar manusiawi. Fromm berpendapat bahwa kemajuan manusiawi menghasilkan 5 kebutuhan dasar yang melampaui kebutuhan biologis berupa rasa lapar, seks, dan rasa haus. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kita memiliki kebutuhan untuk berhubungan, untuk membangun hubungan interpersonal melalui cinta dan pemahaman. Yang kedua, kita memiliki kebutuhan untuk bertransendensi, untuk mengembangkan kapasitas manusiawi yang unik berupa pemikiran rasional dan kreatif. Yang ketiga, kita memiliki kebutuhan akan identitas pribadi, untuk membedakan diri kita dari sekeliling kita. Yang keempat, kita memiliki kebutuhan untuk mengakar, untuk memiliki dan menjadi bagian dari lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita memiliki kebutuhan akan suatu orientasi konsisten yang memungkinkan kita memahami diri sendiri dan lingkungan kita. Sekian dari saya pembahasan tentang tokoh Erich Fromm yang bersumber dari buku karya James F. Brennan, Sejarah dan Sistem Psikologi edisi ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Feruzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikoanalisis yang bernama John Bowlby. John Bowlby. Bowlby lahir di London pada tanggal 26 Februari 1907 dan meninggal pada tanggal 2 September tahun 1990 di umurnya ke-82 tahun. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara dan dibesarkan oleh seorang pengasuh bernama Minnie. Ayahnya bernama Sir Anthony Oliver Bowlby adalah seorang ahli bedah rumah tangga raja dan ibunya bernama Mary. Pendidikan dan karir. Dalam sebuah wawancara dengan Dr. Milton Steen pada tahun 1977, Bowlby menjelaskan bahwa karirnya dimulai dalam area medis saat ia mengikuti jejak ayahnya. Kemudian selama waktunya di Trinity College, ia menjadi sangat tertarik pada psikologi perkembangan, yang membuatnya berhenti dari kedokteran pada tahun ketiganya. Ketika Bowlby berhenti dari kedokteran, ia mengambil kesempatan mengajar di sebuah sekolah bernama Prairie Gates selama 6 bulan di mana ia bekerja dengan anak-anak yang tidak dapat menyesuaikan dirinya. Kemudian pada usia 22 tahun ia mendaftarkan diri di University College Hospital di London. Kemudian pada usia 26 tahun ia memenuhi syarat dalam kedokteran. Saat masih di sekolah kedokteran ia mendaftarkan dirinya di Institut Psikoanalisis dan ia dilatih dalam psikiatri dewasa di Rumah Sakit Moseley. Pada tahun 1936, dalam usia 30 tahun, ia memenuhi syarat sebagai psikoanalisis. Kemudian selama 6 bulan pertama Perang Dunia Kedua, Bowlby bekerja di klinik London Child Guidance di Canonbury Sekolah Dokter. Kemudian dalam perang, Bowlby menjadi Letnan Kolonel di Korps Medis Angkatan Darat Kerajaan, di mana ia melakukan penelitian tentang metode psikologi seleksi perwira. Dia juga bekerja untuk pelayanan medis darurat selama bulan Mei dan Juni 1940, di mana ia menangani kasus-kasus neurosis perang yang tragis. Kemudian sejak tahun 1950 ia menjadi konsultan kesehatan mental untuk Organisasi Kesehatan Dunia.
Karena pekerjaannya sebelumnya dengan anak-anak yang maladaptif dan nakal, ia menjadi tertarik pada perkembangan anak-anak dan kembali bekerja di London Child Guidance Clinic di Inggris. Kemudian menjelang akhir 1950-an, ia telah mengumpulkan sejumlah karya observasional dan teoretis untuk menunjukkan pentingnya fundamental bagi perkembangan keterikatan manusia sejak lahir. Dan pemikiran Bowlby. Yang pertama, teori keterikatan. Menurut Bowlby, yang disebut dengan perilaku keterikatan atau attachment behaviors ialah pelayanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan perasaan terlindungi yang menyertai yang berkembang untuk mendatangkan respons dari sosok perhatian berupa menangis, mengikuti, tersenyum, menyusui, menempel, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, anak atau bayi berkembang mengirimkan sinyal kepada pemberi perhatian mereka ketika mendapatkan serangan, yang membutuhkan respons agar menjaga mereka tetap aman dari bahaya. Yang kedua, ada teori etologi. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi yang ditandai oleh periode penting atau peka. Yang ketiga, teologi keterikatan dan kehilangan. Bowlby menjelaskan dalam 3 seri volume tentang keterikatan pada tahun 1973, 1980, dan 1982, bahwa semua manusia mengembangkan model kerja internal diri sendiri dan model kerja internal orang lain. Karya John Bowlby. Karyanya yang pertama diterbitkan pada tahun 1944 yang berjudul 44 Juvenile Plays. Yang kedua diterbitkan pada tahun 1973 yang berjudul Separation, Anxiety, and Anger. Yang ketiga diterbitkan pada tahun 1988 yang berjudul A Secure Base. Dan karya terakhir Bowlby yang diterbitkan secara anumerta adalah biografi Charles Darwin yang membahas penyakit misterius Darwin dan apakah itu psikomatik. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai John Bowlby. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.